Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah kajian rutin pekanan Masjid Al-Hikmah yang Allah muliakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Saat ini Allah menganugerahkan kita kesehatan. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini telah melaksanakan sholat subuh yang insya Allah dibarengi disertai dengan dilanjutkan kajian merupakan bagian dari afiyah, bentuk dan wujud afiyah. Kita flashback materi bulan yang lalu. Afiyah itu kita artikan dalam bahasa Indonesia sebagai kondisi terbaik, bukan hanya dalam urusan kesehatan. Walaupun dalam bahasa Indonesia afiyah itu sering digadengkan, disambungkan dengan sehat ya, sehat wal afiyah. Tapi dalam informasi yang Rasul SAW sampaikan di dalam doanya, ternyata afiyah itu kondisi terbaik dalam 4 hal. Sabda Rasul, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Wahai Allah, anugerahkanlah aku kondisi terbaik dalam banyak urusan. Pertama, fi dini dalam urusan agama, wa dunyaya dalam urusan dunia, wa ahli dalam urusan keluarga, wa mali dalam urusan finansial atau harta. Ternyata Masya Allah, sehingga afiyah ini tidak disebut sebagai keadaan berurusan berkaitan dengan kesehatan saja atau fisik saja, tapi kita artikan sebagai kondisi terbaik atau kondisi prima, keadaan terbaik, keadaan prima dalam banyak hal. Pertama, dalam urusan agama. Sinyalemennya apa? Indikatornya apa? Sangat mudah sekali kaki kita melangkahkan menuju kebaikan. Sangat mudah sekali fisik ragawi kita beranjak, bergegas untuk melakukan hal yang baik. Sangat mudah sekali diri kita itu menghindarkan dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Maka inilah bentuk sinyalemen atau indikator kita diberikan kondisi terbaik, keadaan terbaik dalam hal urusan agama. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa afiyah dalam urusan agama inilah yang harus dikejar oleh seorang mukmin. Karena dahulu ada sebuah konsep syukuri iman, nikmati proses beriman agar kelak ketika wafat dalam keadaan membawa iman. Apa yang berpengaruh adalah prosesi beragama kita. Ya, prosesi beragama itu indikatornya, sinyalemennya dalam 2 hal. Bagaimana cara menyikapi perintah Allah, bagaimana cara menyikapi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan bagian dari inti syariat, berupa perintah, berupa larangan. Maka afiyah dalam urusan agama, kondisi terbaik dalam urusan agama ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemudahan-kemudahan dalam urusan taat, dalam urusan menghindari kemaksiatan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, afiyah dalam urusan dunia, ketika dimudahkan dalam urusan pemenuhan kebutuhan dunia. Maka indikatornya apa? Dimudahkan dalam urusan mencari rizki. Masya Allah. Ar-rizku minal halal. Sabda Rasulullah SAW di dalam kitab Nasaihul Ibad. Indikator kita dimudahkan dalam urusan agama, dalam urusan dunia, ketika mudah sekali untuk untuk urusan mencari rizki, dan tentu saja rizki yang halal. Afiyah dalam urusan keluarga, Masya Allah, tentu saja ada dalam derap langkah yang sama antara suami, antara istri, antara anak, ketika dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Ada dalam derap langkah yang sama, satu visi dalam mewujudkan taat bersama-sama. Karena konsep sosial, ternyata ikhwatu iman rahimakumullah,
konsep sosiologi Islam, ada yang disebut apa? Kesolehan individu. Antara individu suami, individu istri, individu anak punya tekad yang sama menjadi pribadi yang soleh masing-masing. Ya, sesudah kesolehan individu maka akan mewujud menjadi kesolehan keluarga. Nah, kesolehan keluarga adalah komponen yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang soleh. Bi'ah hasanah. Apa bi'ah itu? Lingkungan. Bi'atun hasanatun. Bi'ah hasanah adalah lingkungan yang sangat baik, lingkungan yang sangat soleh, yang bisa mewujudkan mampunya kita untuk bersama dalam derap langkah yang sama dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam konsep pendidikan Islam, bi'ah hasanah merupakan hal yang sangat penting untuk mendidik anak. Di bumi saya nya lingkungan circle barudakna teu acan kondusif, maka kadang-kadang karakter anak bisa berubah. Lingkungan saya circle di tempat main bagus, circle di tempat belajar kurang kondusif, maka banyak pengubah-pengubah. Maka bi'ah hasanah atau lingkungan yang baik sangat berpengaruh tuh dalam karakter, watak, pembentukan adab dari anak-anak kita. Nah, makanya Rasulullah SAW menitipkan kepada kita untuk apa tadi? Diberikan kondisi terbaik, keadaan prima dalam urusan keluarga. Nah, yang terakhir, afiah itu dalam urusan finansial, Masya Allah. Ternyata luar biasa. Rasulullah SAW memberikan kita penanganan yang sangat komprehensif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Baik. Beranjak kepada materi yang berikutnya tentang bagaimana cara kita mewujudkan afiah dalam urusan agama. Apa yang berpengaruh, Pak? Menjaga, menyuburkan iman kita. Ya. Utamanya dalam urusan taat. Cukup menjadi motivasi perintah Allah dan contoh dari Rasulullah SAW, serta tertarik dengan apa yang menjadi apa yang menjadi ganjaran dan pahala yang disiapkan oleh Allah dan Rasulnya, Pak. Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-32 menjelaskan contoh bagaimana orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, musyrikin Quraisy, ketika hendak taat, hendak percaya terhadap Al-Quran itu banyak syaratnya, Pak. Contoh kita kayak abdi mah mun bade taat atau rajin ke masjid, totalitas dina raraga taat teh upami tos gaduh ieu sareng ieu, upami kondisina tos ieu sareng ieu, bersyarat. Tak ubahnya seperti orang-orang kafir Quraisy dulu yang membuat prasyarat ketika hendak mengikuti sebuah kebenaran. Bade taat teh kedaya syaratna heula, waliyadzubillah, Pak. Tidak mengikuti kebenaran dikarenakan keimanannya. Ya, Allah mencuplik apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adzabin alim. Ini termasuk ke dalam cuplikan atau historis yang sangat tercela, yang sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di-highlight, diabadikan di dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran untuk umat Nabi Muhammad SAW di kemudian hari. Apa kata Allah? Wa idh qalu, dan ingatlah ketika mereka berkata, orang-orang kafir Quraisy, Allahumma ya Allah, in kana hadha huwal haqq, kalaulah ternyata isi Al-Quran ini benar, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah risalah dari Engkau, wahai Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka buktikan, hujani kami dari batu, katanya. Sekarang juga, awitina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang amat pedih tuh.
Cok Allah cenah mun teh mah ieu Al-Qur'an atau kalaulah risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat benar dari sisi engkau, benar dari engkau, coba buktikan dengan datangkanlah kepada kami hujan dari batu sekarang juga, atau datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih. Ya, tafsirannya 3. Tafsiran yang pertama mempersyaratkan hal yang sangat sulit untuk mengikuti kebenaran. Luar biasa ikhwatu iman rahimakumullah. Kayak abdi mah bade rajin itu sareng ieu mau total dalam urusan ketaatan kalau sudah ini dan ini. Ya. Kayak upami tos lebet karena usia pangsiun bade abdi mah bade fokus di masjid, bade fokus ibadah. Sementara kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada orang tersebut, kemampuan-kemampuan, kesenggangan-kesenggangan yang Allah anugerahkan kepada orang tersebut seolah-olah terkalahkan dengan aktivitasnya. Ada abdi mah ayeuna masih kena aktif, masih kena sok damel, masih kena sok banyak hal ikhwatu iman rahimakumullah. Sehingga menjadikan ketaatan atau mengikuti kebenaran sebagai opsional lain. Fokusnya apa? Kegiatan selain itu. Wala'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ya ikhwatu iman rahimakumullah, ini merupakan cuplikan yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an agar alasan untuk mengikuti ketaatan itu apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyakuna lahumul khiyarah. Sakedah nama teu aya pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Tuh Masya Allah. Jadi sanes upami sempatnya ibadah ke Allah teh, kunaon upami sempat da ayeuna mah nuju sibuk A, sibuk B, da ayeuna mah aktivitas abdi teh di ieu sang di itu contohna teh. Kayak we upami ka masjid mah upami aya waktos. Padahal ibadah itu apa? Menyempatkan, Pak. Hati-hati. Makanya Masya Allah, ayeuna kemarin hari Jumat kita diberikan pelajaran oleh Allah dengan berpulangnya founder dari Mu'alaf Center ya, Ko Stephen namanya teh Wibowo mohon. Stephen Wibowo, orang yang perjalanannya Masya Allah sangat inspiratif. Mu'alaf Center memberikan sebuah advokasi kepada orang-orang yang baru masuk Islam yang mendapatkan pertentangan dari keluarganya. Ikhwatu iman rahimakumullah, tegampil Pak kehidupan para mu'allaf itu ketika memutuskan untuk berpindah agama menjadi muslim. Pertentangannya biasanya yang pertama dari keluarga. Bahkan tekaleng-kaleng kadang-kadang aya pihak keluargana anu menginginkan dari anggota keluarganya untuk kembali ke agamanya dengan cara membawa pengacara dan yang lain sebagainya. Advokasi salah satunya ada dari tim Mu'alaf Center ikhwatu iman rahimakumullah. Sanes mengunggul mengadvokasi tapi menyiapkan juga pekerjaan. Margi biasana kalau sudah memutuskan untuk masuk Islam, kawit nama disupport sang segala rupina ti keluargana anu yang bukan Islam, biasana luar biasa. Ya. Taruhannya itu resikonya bukan hanya diputuskan dari hubungan keluarga, tapi dalam urusan finansial dibatasi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, Ko Stephen iya luar biasa. Nah, makanya insya Allah, apa yang menjadi perjalanan hidup dari Ko Stephen? Ungkapannya apa? Bahwa yang namanya hidup itu tidak lain tidak bukan kecuali memburu atau menantikan waktu sholat salah satunya. Sementara umat Islam yang sudah Islam sedari awal, ketika masuk sholat itu seolah-olah ada beban, Pak. Padahal orang-orang yang baru mengenal Islam membuat atau menjadikan sholat selayaknya hal yang sangat ditunggu. Sementara banyak di antara umat Islam yang menjadikan sholat itu sebagai bagian dari beban. Pak waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Nah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencuplik sebuah keterangan yang dahulu diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, perjalanan hidup orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu. Tapi musyrikin Arab secara umumnya membuat prasyarat ketika mereka ingin mengikuti sebuah kebenaran. Salah satunya mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa idh qalu, dan ingatlah ketika mereka berkata, Allahumma ya Allah, in kana hadza huwal haqqu min indika, kalaulah benar apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran dari sisi engkau, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami dari batu, awitina atau datangkanlah kepada kami bi'adzabin alim, dari azab yang sangat pedih.
Kalau Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan opsional yang kedua. Ayat ini menjelaskan seorang yang sangat buruk itu ketika memilih menjauhi untuk mendapatkan hidayah. Ya. Jadi orang kafir Quraisy menurut Imam As-Sa'di menjelaskan bukannya meminta agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kebenaran. Ini malah apa? Mendoakan agar enggak apa-apalah tenanaon diadab oge ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada di antara karakteristik orang ketika dihadapkan sebuah perintah bukannya meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun seolah-olah berpasrah. Ada orang maki we aya anak itu kan ya. Alhamdulillah. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebuah cuplikan bahwa karakteristik orang kafir Quraisy ketika dihadapkan sebuah kebenaran bukan meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah berpasrah seolah-olah siap untuk menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya meningkatkan, mengoptimalkan potensi diri untuk taat kepada Allah, gitu kan ya. Ketika melihat sebuah fadilah, tapi malah berpasrah dengan keadaannya. Sebagai contoh, gitu kan ya. Banyak di antara hal-hal yang sifatnya baik yang belum bisa dimampukan untuk melaksanakannya, bukan meminta kepada Allah, malah berbetah ria dalam keadaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang kafir Quraisy yang sengaja oleh Allah diabadikan di dalam Al-Qur'an agar ketika orang mukmin, orang muslim membacanya dijadikan sebagai pelajaran. Pak, kalau ada sebuah syariat yang belum mampu kita melaksanakannya, jangan berdiam diri dengan tetap meninggalkannya, tapi minta kemampuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Contoh, tidak ada yang memungkiri bagaimana dahsyatnya fadilah Qiyamul Lail, Pak. Kemudian kita merasa belum mampu untuk melakukannya. Jangan berbetah ria dengan kondisi dan keadaan kita yang belum mampu, Pak. Tapi berusaha sekuat tenaga untuk maksimal dan harus tertantang untuk bisa melakukan hal tersebut. Minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai contohnya. Karakteristik orang kafir Quraisy seperti apa? Cantiasa akitu, tidak ada upaya untuk bisa melakukannya. Kebaikan-kebaikan atau hal-hal yang baik, baik itu amaliyah wajib atau amaliyah sunnat yang belum mampu kita melakukannya, jangan berbetah ria dengan hal yang baru saja kita melakukannya, Pak. Tapi mencoba untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa atau dimampukan untuk melakukan hal tersebut, Pak. Masya Allah. Ingat, Pak, konsep dulu ya. Seorang mukmin itu ciri dia ingin memperbaiki hidupnya, salah satunya apa, Pak? Memperbaiki aktivitas di pagi hari. Masih ingat ya konsepnya? Aktivitas di pagi hari, kalau orientasinya adalah keberkahan, kalau yang ditujunya adalah keberkahan, yang paling siang, yang paling minim itu adalah apa? Ini yang paling kedudukan yang paling bawah, yang paling minimalis sekali ketika masih tersaksikan sholat subuh berjamaah. Kalau orientasinya keberkahan hidup, ini adalah yang paling minimal ternyata, Pak. Karena ada tingkatan lanjutannya. Kalau sudah bisa sholat subuh berjamaah, tingkatkan kepada grade atau tingkat berikutnya. Apa? Sebelum sholat subuh memperbanyak istighfar. Kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang memperbanyak memohon ampunan kepada Allah bil ashari ketika waktu sahur atau sebelum subuh. Subuh ayeuna tabuh sabar, Pak? Aduh, Kak, abdi mah kumangung nawenya. Tabuh opat langkung 12-nya, langkung 11, langkung 12 lah. Tiba-tiba tabuh opat langkung 5 teh tos gugah. Wudu bade witir kapameng sieun kaburu-buru teh sawios, Pak.
calik we sesudah wudhu sembari menunggu waktu subuh sok perbanyak beristighfar. Istighfar hungkul tiasa zikir anu sanesna. Atanapi perbanyak berdoa. Tapi ada stressing point yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, karakteristik umat unggul salah satunya apa? Wal mustaghfirina bil ashari, dan orang-orang yang kerap memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bil ashari ketika waktu sahur. Tak ya tingkatan berikutnya. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika waktu sahur hum mereka yastaghfiruna, senantiasa terus-menerus atau membiasakan diri beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwatul iman. Nah, kalau tujuan kita menggapai keberkahan hidup, mencari keberkahan hidup, yang kita kejar adalah keberkahan hidup, maka ikhtiarnya apa? Perbaiki aktivitas di pagi hari. Aktivitas di pagi hari yang paling minimalis sekali yang kita upayakan ketika masih kebagian sholat subuh berjamaah. Jadi kalau di zaman Rasulullah SAW yang namanya kesiangan itu, gugah subuh teh mung kabujeng salat subuh berjamaah hungkul eta teh disebat kasiangan. Jadi sanes gugahna jam 5 gitu nya. Gugah setengah genep eta ge sami kesiangan. Tapi upami kalau tujuannya mencari keberkahan hidup dikatakan kesiangan, itu ketika kebagian salat subuh berjamaah. Karena ada tahapan berikutnya yang bisa kita gapai untuk mendapatkan keberkahan yang lain. Tingkatan berikutnya apa? Memperbanyak istighfar ketika waktu subuh. Tingkatan berikutnya yang paling puncak apa? Ketika kita bisa mengawali kegiatan kita di waktu pagi dengan beribadah qiyamul lail atau beribadah amaliyah sunnat yang lainnya. Tahajud, tam 11 atau napi upami teu kabujeng mah sok we atuh witir. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, walaupun ada hal di sana disebut sebagai nafilatan amaliyah sunnat laka buat engkau, tapi kata Allah Subhanahu wa taala ada motivasi lebih, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Nah, ini yang kita tuju, tempat yang terpuji, kedudukan yang baik, kedudukan yang unggul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ternyata kita belum tuh mampu untuk menggapai atau melakukan amaliyah tersebut, jangan berbetah ria, jangan seolah-olah merasa nyaman dengan keadaan ini. Sebagai mukmin yang baik, mohon kepada Allah, kemudian upayakan agar fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang sangat besar kebaikannya di hadapan Allah yang belum kita mampukan, kemudian minta dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata karakteristik orang kafir Quraisy ketika di hadapan mereka ada sebuah kebenaran, bukan meminta dimampukan, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka seolah-olah pasrah dengan keadaannya, tidak tertarik untuk melaksanakan atau melakukan kebaikan tersebut, Pak. Wala'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Ada kebaikan yang lain, contoh nanti itunya yang belum kita mampu untuk melakukannya. Itu hanya minta kepada Allah untuk dimampukan. Tidak ada yang mendebat pahala keutamaan dari haji maupun umrah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bagaimana cara kita menyikapinya? Minta kemudahan kepada Allah. Kemudian lakukan pemantasan diri. Upami orang tara pisan ngadoa pisan sangkan dimampukan kanggo haji atanapi umroh, berarti seolah-olah berpasrah atanapi nyaman dengan keadaan ini, teu kabita sama sekali. Ubahnya seperti halnya orang-orang kafir Quraisy ketika dihadapkan dengan sebuah kebaikan. Coba Pak, nyuhunkeun kemudahan, meminta istita'ah, meminta dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Khatu iman rahimakumullah. Nah, ini yang kedua, bahwa keadaan orang-orang kafir Quraisy
ketika mereka dihadapkan dengan sebuah kebaikan, sebuah hal yang baik yang dilakukan oleh mereka, tidak meminta dimampukan, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah meminta hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau karakteristik orang-orang kafir Quraisy memberikan prasyarat yang sulit, Pak. Ya, prasyarat yang sulit, padahal kesempatan ada di hadapan dirinya, tapi menangguhkan kesempatan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Seperti tadi kayak abdi mah bade rajin ieu, bade fokus itu, khusyuk kanggo ieu teh, upami tos kieu sareng kieu. Kalau saya sudah mendapatkan ini dan itu, sementara kesempatan yang ada di hadapan mata, kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak dimanfaatkan, ikhwatu iman. Nah, inilah termasuk sinyalemen, indikator, tanda karakteristik kafir Quraisy ada pada diri kita. Walaupun sejatinya dari segi i'tiqadi atau akidah kita seorang mukmin, tapi warisan-warisan karakter-karakter, ya, sifat kekuraisyan ada pada diri kita. Wa'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini teringat dulu, Pak, ada sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang meminta agar diberikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala di medan perang. Luar biasa. Tapi ternyata dalam keadaan-keadaan tertentu, ai batur moni asa gampil pisan cenanya, syahid teh urang mah masih kene jumeneng we gitu kan, hidup wae. Luar biasa sampai seperti itu, Pak, di zaman Rasulullah SAW. Emut, Pak, di zaman Rasulullah SAW, kalau yang namanya perang itu serius. Jadi tidak cukup hanya berbekal semangat, sampai dilengkapi logistiknya, Pak. Jadi walaupun ingin syahid, ingin berperang, ingin syahid, ingin gugur di medan perang, tapi oleh Rasulullah SAW, walaupun dia berbekal semangat, kemudian berbekal keinginan untuk syahid di jalan di medan perang atau syahid fisabilillah, tetap logistik perlengkapan peralatan dilengkapi, Pak. Walaupun niatnya teh awios abdi mah moal nganggona naon bade ngiring perang we hungkul, tujuanna naon agar bisa syahid eta mah lepat namina bunuh diri, Pak. Tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika ada dua orang sahabat yang tidak kebagian logistik berperang, Pak. Si fulan, si A, si B, si C kebagian logistik perang. Sehingga tahapan-tahapan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala upami kapukur di zaman Rasulullah SAW seperti kumaha? Ngumpulkeun para sahabat, naro saha nu bade ngiring gitu kan nya. Kemudian mengumpulkan perbekalan, duwi ka perbekalanna teh komplit. Perlengkapan perang, logistik sareng konsumsi. Sanes mungkul eta, tapi mekelan anu dikantunkeun nu di bumi tah eta, sampai seperti itu. Upami duwi ka Rasulullah SAW kantos Jaisyul Usrah. Jaisyul Usrah itu apa? Kondisi peperangan di zaman paceklik, serba sulit. Duwi ka Rasulullah SAW kedah nyuhunkeun sumbangan atau lebih patungan untuk melengkapi logistik berperang. Duwi ka door to door lah, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, dua orang sahabat tersebut kacarioskeun teu kabagian logistik berperang, tapi keukeuh hoyong ngiring perang di zaman Rasulullah SAW. Ya, teu diwidian, margi naon teu kabagian logistik. Tapi ada opsional lainnya apa? Apakah engkau punya orang tua? Kata Rasulullah SAW. Gaduh wahai Rasul, farji' sok uih atau pulanglah engkau ke orang tua engkau, fafihima kepada kedua atau mereka berdua, fajahid engkau berjihad. Tuh, diberikan alternatif kebaikan yang lain. Kalau ternyata tidak support, tidak memungkinkan untuk ikut berperang. Tuh, dugi ka sumanget kanggo jihad atau napi gugur di medan perang ketika dihadapkan dengan sebuah kebaikan, tapi kondisinya tidak memungkinkan, tidak diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Inilah komprehensifnya Islam, Pak. Sempurnanya masagina ajaran Islam dugi ka sapertos kitu. Makanya di dalam Islam keliru upami ada konsep istishhad, ya. Istishhad itu apa? Syahid maksakeun
Ya, istishhad itu untuk syahid memaksakan sampai harus masang bom gitu kan ya, kemudian meledakkan diri barijeng keadaannya tidak sedang berperang. Tah, konsep istishhad memaksakan diri untuk syahid gitu kan ya, itu dicela di dalam Islam, walaupun tujuan mereka menganggap atau sebagian di antara mereka menganggap bahwa ini merupakan bagian dari jihad. Upami ente nuju perang mah gitu kan ya, orang-orang kafir tidak sedang menyerang kita, lantas mereka beranggapan dak ieu ge nuju perang, tapi perang apa ghazwul fikri, perang pemikiran, tapi di balasna ku perang nu sifatna qital, pertempuran fisik lepat nya. Mawi konsep istishhad atanapi mensyahidkan diri dengan cara memaksa itu dalam konsep akidah yang salimah termasuk hal yang keliru. Atau syahid maksakeun dengan cara menimbulkan kemudaratan yang lain, nauzubillahi min dzalik. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada sebuah konsep ketika di hadapan kita sebuah kebaikan, kemudian belum mampu untuk melakukan kebaikan tersebut, bukan pasrah dengan keadaan yang sedang dialaminya, tapi minta kemudahan, hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar dimampukan. Kalau kita cuek-cuek saja dengan kebaikan yang belum kita lakukan, yang belum mampu kita lakukan, padahal itu adalah sangat baik, berarti karakteristik karakteristik musyrikin Quraisy ada pada diri kita. Waliyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, tadi apa yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, minta agar dihujani dengan batu gitu kan ya, atau datangkanlah kepada kami siksa yang amat pedih. Nah, padahal Pak punten, surah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-33-nya, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah, Allah tidak akan mengambil tindakan untuk mengadab mereka, wa anta, sedangkan engkau Muhammad, fihim, masih ada di antara mereka. Nah, ini luar biasanya umat Nabi Muhammad SAW, Bu, Pak. Ya, kalau umat-umat dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, ketika ada yang tidak taat terhadap risalah Rasul yang diturunkannya, langsung digulung, dibinasakan ya. Nabi Nuh alaihissalam, orang yang tidak mengikuti risalahnya, digulungku banjir. Umat Nabi Lut alaihissalam, umat Nabi Saleh alaihissalam, ada juga yang di antara mereka sakhoroha alaihim sab'a layaliw wa thamaniyata ayyamin, yang diberikan atau diazab dengan angin semilir yang sangat dingin, sab'a layalin, selama 7 malam, wa thamaniyata ayyamin, 8 hari, teraswe di pasian angin yang bertiup sangat dingin sekali. Itu azab ketika tidak mengikuti risalah Nabi yang diturunkan pada waktu itu. Ya, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, ketika tidak mengikuti risalahnya apa? Langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hari tak kene. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, walaupun ada yang menentang, ya, Masya Allah, tidak diazab oleh Allah secara langsung orang-orang yang tidak taatnya. Kenapa? Karena janji Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mengambil tindakan untuk mengazab mereka ketika masih ada engkau Muhammad di sekitar mereka. Ini upaya memuliakannya, luar biasa. Bahkan ya, para malaikat menawari untuk mengazab orang yang menyakiti Rasul pun tidak di-ACC ku Rasulullah. Ketika perang Uhud, Pak, gigi Rasulullah SAW sampai tanggal. Ya, debika gigi Rasulullah SAW tanggal dan berdarah bibirnya. Ya, ditawari badai digulung moal yeuh anu itu kan ya ku para malaikat ya. Bahkan malak Jibril ya, ketika Nabi Muhammad SAW menerima pertentangan di Taif gitu kan ya, sehingga dilempari, apa yang ditawarkan? Oh, skeun wios.
fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka melakukan hal ini dikarenakan ketidaktahuan mereka. Iya, Masya Allah, luar biasa. Dan kendati pun demikian, Rasul dan Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan tidak mengadab orang-orang yang tidak taat mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW selama masih ada Nabi Muhammad di sekitar mereka. Nah, kita, Nabi Muhammad sudah tidak ada di sekitar kita, ya. Tidak ada jaminan untuk tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi masih ada yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengambil tindakan untuk mengadab mereka atau siapapun di antara kita wahum selama mereka yastaghfiruna, senantiasa meminta ampunan atau minta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwat iman. Syarat agar terhindar dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka luzumul istighfar, membiasakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tuh, Masya Allah. Ya, keberadaan ragawi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bersama kita, tapi abadikan keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyertai kita dengan cara apa? Mengikuti risalahnya, sunnah-sunnahnya diabadikan, dihidupkan. So Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka orang tersebut telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'iyya fil jannah, dia akan bersama-sama denganku di syurga. Nah, ini ragawi, physically, secara fisik Nabi Muhammad sudah berpulang beberapa abad yang lalu, tapi kita bisa mengabadikan keberadaannya dengan cara apa? Mengabadikan peninggalan-peninggalannya. Nah, ini, maka dengan cara ini membuat kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Cara selamat dari azab Allah yang berikutnya adalah dengan cara melazimkan, mendawamkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya simpulkan ikhwatu iman rahimakumullah, kajian di pagi hari ini pertama merupakan bagian dari karakter yang melekat, yang tidak bisa diubah. Dahulu orang-orang kafir Quraisy, tapi karakter ini bisa diwariskan kepada siapapun di antara kita. Ketika pertama menolak kebenaran, yang kedua tidak meminta agar Allah memudahkan untuk mengikuti hal-hal yang baik, yang ketiga senantiasa berdoa dengan doa-doa yang buruk, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Yang hikmah berikutnya, tidak boleh memberikan prasyarat ketika mengikuti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan waktu yang Allah anugerahkan, usia yang Allah anugerahkan, kemudian kesempatan yang Allah anugerahkan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka melengkapi ketaatan-ketaatan. Ketika ada beberapa ketaatan, ada beberapa amaliyah sunat yang belum mampu untuk kita mengamalkannya, minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kalau amaliyah tersebut yang sifatnya wajib, waliyadzubillah. Berikutnya, agar dihindarkan dari azab, yaitu abadikan peninggalan Nabi Muhammad SAW untuk terus-menerus dilakukan, diamalkan oleh kita. Yang kedua adalah lazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bapak-bapak yang ada di sini, yang mendengarkan di rumah beserta keluarganya, dianugerahi afiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan-ketaatan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.